Cerita horor malam, Lelembut Gunung Ungaran. Cerita kali ini dibagikan Bastian. Dia pernah mendaki Gunung Ungaran yang berada di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Saat itu, Bastian bersama dua rekannya, yakni Bowo dan Dita, bersiap mendaki Gunung Ungaran di malam Jumat Kliwon. Pendakian keramat tersebut dilakukan untuk merayakan kelulusan mereka dari bangku SMA dan akan menapaki jenjang perguruan tinggi. Sebelum berangkat, mereka tidak tahu kalau malam tersebut adalah malam Jumat Kliwon. Mereka pun baru tahu saat akan mendaftar di posko pendakian Gunung Ungaran. Nekat naik Mas, ini malam Jumat Kliwon loh. Memang tidak ada larangan untuk naik, tapi biasanya suasana agak mistis, kata penjaga posko. Bastian dan kedua rekannya pun kaget menyadari mereka mendaki di malam Jumat Kliwon. Terlebih, mereka mendaki hanya bertiga, di mana dalam mitos pendakian dilarang mendaki dengan jumlah ganjil. Namun, karena tidak ingin menginap semalam di pos pendakian, Bastian, Bowo dan Dita tetap nekat naik. Gak apa-apa Mas, sudah nanggung sampai di sini. Kami tetap naik saja, ujar Bowo kepada penjaga posko. Baru 5 langkah berjalan, tiba-tiba ada suara wanita dari belakang yang memanggil mereka. Wanita yang diketahui bernama Ayu tersebut ingin ikut rombongan Bastian dan kawan-kawan karena dia berangkat sendiri. Mas ikut rombongan ya? Teman-teman saya baru datang besok. Saya ternyata salah jadwal, kata Ayu menyampaikan keluh kesahnya. Tanpa menunggu lama, rombongan pendaki tersebut akhirnya berangkat. Sambil menelusuri setapak Gunung Ungaran, keempatnya pun berbincang-bincang untuk memecah kesunyian. Sambil bercanda, Bastian pun sempat menanyakan kepada Ayu kenapa pakai parfum yang sangat wangi. Padahal akan naik gunung. Ayu pun tak memberikan banyak penjelasan. Sambil tersenyum, dia mengatakan kalau mendaki bersama Bastian harus wangi, mandi kembang melati. Naik gunung sama Mas Bastian harus wangi, kata Ayu kepada Bastian menegaskan. Mendengar jawaban tersebut, Bastian pun terkaget. Bertanya-tanya dalam hati, kenapa Ayu tahu kalau aku akan naik gunung? Kata Bastian dalam hati. Malam itu, langit di atas Gunung Ungaran dipenuhi bintang-bintang yang berkilauan. Bastian, seorang pendaki yang telah berpengalaman, memimpin rekan-rekannya. Saat mendekati puncak, di tengah perjalanan, suasana mulai berubah. Angin dingin berhembus lebih kencang, dan kabut tebal mulai turun, membuat visibilitas semakin terbatas. Namun, Bastian dan teman-temannya terus melangkah, tak gentar oleh perubahan cuaca. Di tengah perjalanan, Bastian dan teman-temannya merasakan kehadiran sesuatu yang aneh. Setiap langkahnya seakan diiringi oleh bayangan yang mengintai dari balik pepohonan. Ia merasakan ada yang mengawasi, tetapi setiap kali menoleh, ia tak melihat apapun. Bastian mencoba mengabaikan perasaan itu dan melanjutkan perjalanannya. Ketika malam semakin larut, Bastian dan teman-temannya memutuskan untuk berhenti dan mendirikan tenda di sebuah area datar yang cukup luas. Rombongan pendaki tersebut menyiapkan makan malam dan segera masuk ke dalam tenda untuk beristirahat. Namun, saat ia mulai tertidur, suara-suara aneh mulai terdengar di sekitarnya. Suara langkah kaki, bisikan, dan denting yang aneh membuatnya terjaga. Bastian memutuskan untuk keluar dari tendanya dan memeriksa sekeliling. Disinilah ia melihat sosok yang menyeramkan, makhluk gaib yang usil, dengan mata menyala merah dan tawa menyeramkan. Makhluk itu tampak seperti ingin mendekat dan menyerang Bastian. Namun, tiba-tiba, dari dalam kabut putih di belakang Bastian, muncul sosok lain. Sesosok wanita cantik wangi melati, berbaju hijau kemilauan. Samar-samar, suara gamelan mengiringi kedatangannya. Bastian merasa ketakutan dan tak bisa bergerak. Sebaliknya, sosok wanita cantik yang berada di belakang Bastian tiba-tiba menjadi sangat besar. Muncul taring yang mulai memanjang dari dalam mulutnya. Kuku jarinya pun ikut memanjang dengan cepat sehingga tampak menyeramkan. Makhluk gaib hitam yang mencoba mengganggu Bastian tampak ketakutan. Bergegas mundur, hilang dalam kegelapan malam. Bastian yang masih gemetar, menengok sosok wanita di belakangnya yang kini kembali ke dalam bentuk tubuh normal. Setelah sempat tersenyum, wanita cantik wangi tersebut kemudian menghilang di tengah pepohonan.
meninggalkan Bastian yang kebingungan. Keesokan paginya saat berjalan turun, Bastian bercerita hal tersebut kepada Dita dan juga Bowo. Dita dan Bowo seolah tidak percaya dengan apa yang diceritakan Bastian. "Halo kau Bastian," kata Bowo sambil cekikikan. Setelah melewati pos pendakian, Ayu kemudian berpamitan kepada Bastian. Ayu mengatakan akan segera bertemu teman-temannya yang katanya sudah menunggu. "Bastian, pamit dulu ya. Terima kasih sudah temani aku semalaman," tutur Ayu. Bastian pun kemudian mengiyakan dan mengatakan sampai berjumpa kembali. Tiba di sebuah warung kecil, Bastian, Dita dan Bowo meluruskan kaki sambil meminum kopi hitam yang pekat. Bastian pun berbincang dengan Bowo dan Dita. Bastian mengatakan seharusnya mereka tadi meminta nomor telepon Ayu agar bisa janjian naik gunung bersama lagi. Dita dan Bowo hanya melongo melihat sambil menatap Bastian. "Ayu siapa? Emang tadi kita ketemu pas naik gunung?" kata Dita, yang tidak mengerti maksud Bastian. Bastian pun menceritakan bahwa mereka naik ke Gunung Ungaran berempat, salah satunya Ayu. "Ayu siapa?" tanya Bowo lagi. "Dari tadi kita tuh naik bertiga, turun juga bertiga. Ngelindur kamu," kata Bowo lagi. Bastian pun dalam hati tambah bingung. Dari kejauhan dia melihat Ayu di balik pepohonan dengan gestur menutup mulut dengan jari. Seolah-olah mengisyaratkan jangan bercerita ke siapapun. "Aku bakal rindu," begitu mungkin kata Ayu sambil menempelkan jari telunjuk ke bibirnya. Dalam hati, Bastian pun bertanya, apakah Ayu tadi yang menyelamatkan kami dari serangan makhluk gaib di atas Gunung Ungaran?